Ya, baik. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga diskusi kita pada pagi hari sampai siang ini bisa memberi selain manfaat juga bisa memberi kepercayaan diri bagi Bapak Ibu semua dalam menggunakan MX secara tepat, secara lebih mengena pada fungsi atau pada kebutuhan daripada konsumen-konsumen Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita mulai ya. Ya, bahasan kita pagi ini tentang disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi ya dikenal juga sebagai hipotensi. Ya, disingkat sebagai DE ya umumnya. Apa itu disfungsi ereksi? Merupakan suatu ketidakmampuan dalam mempertahankan ereksi secara terus-menerus. Jadi ereksi yang cukup keras atau selain ereksi cukup keras, waktunya tidak bisa bertahan lama. Nah, itu kita katakan sebagai disfungsi ereksi. Jadi yang pertama, tidak bisa mempertahankan ereksinya hanya sesaat ya. Kemudian dia bisa ereksi, tapi nggak lama gitu. Atau sama sekali tidak bisa ereksi. Sama sekali tidak bisa keras penisnya. Nah, disfungsi ereksi berbeda dengan beberapa kondisi kesehatan lain yang mengganggu pada fungsi seksual pria. Ya, ada beberapa gangguan fungsi seksual pria yang kita kenal selain disfungsi ereksi, yaitu yang pertama kurangnya hasrat seksual atau penurunan libido, ya jadi nggak nafsu, kira-kira begitu. Yang kedua, masalah ejakulasi cairan dari penis, jadi ejakulasi bermasalah, ya. Disfungsi ejakulasi disebutnya. Kemudian masalah pada saat orgasme. Yang keempat, bentuk penisnya melengkung, bisa melengkung ke bawah ya, atau ya karena adanya jaringan ikat pernah mengalami trauma sehingga terbentuk jaringan ikat sehingga penis itu ketarik oleh jaringan ikat yang terdapat di dalam organ penis sehingga dia bentuknya melengkung ke bawah begini Bapak Ibu, tidak lurus ke depan tapi dia ke bawah ya. Nah, ini kita lihat struktur anatomis penis ya. Jadi Bapak Ibu selain nanti menguasai produknya Supahabu, kita sedikit belajar tentang anatomi dari penis, yaitu organ genitalia yang dimiliki oleh pria. Di dalam penis itu ada tiga bagian silinder berbentuk silinder ya. Ini merupakan corpus cavernosa yang dia bisa mengembang. Di dalam corpus cavernosa ini terdapat arteri, yaitu arteri dorsalis penis, disebutnya arteri dorsalis penis ya. Kemudian ada yang di dalamnya ini, yang di tengahnya ini, yang di persis di senternya ini di dalam ya, arteri cavernosus. Jadi arteri cavernosus ini dia bercabang lagi, memberikan cabang kecil-kecil ke sekelilingnya, namanya arteriole cavernosus. Nah, ini ada corpus spongiosum di bawah ya, yang di dalam corpus spongiosum ini terdapat pembuluh darah arteri disebut sebagai bulbo-uretral arteri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemani saudaranya kita ya, udah mulai bisa, hati-hati ya dok, jangan sampai bulbo-uretral arterinya kena gitu kira-kira ya. Jadi dengan sedikit belajar dari sini sudah nggak usah banyak-banyak, karena kalau struktur anatomi dari buku anatomi yang aslinya itu akan banyak sekali, agak rumit. Tapi ini dipersingkat yang berkaitan dengan ereksi aja ya. Nah, penjelasannya kedua silinder yang corpus cavernosa ini dan ini ya terlibat dalam ereksi. Nah, silinder yang ketiga ini isinya uretra, yaitu saluran urin ya. Corpus spongiosum memiliki uretra, ini corpus spongiosum, uretranya di tengah. Uretra itu apa? Saluran pipis, saluran kita untuk miksi ya. Jaringan spon, ini jaringan spon ya, ini terutama yang ini ya, corpus spongiosum. Corpus itu artinya tubuh, badan. Jadi spongiosum seperti spon ya, bayanginnya seperti spon. Dia memiliki otot ya, kemudian jaringan fibrosa, vena, pembuluh darah yang warnanya biru ya, atau ungu ya, warnanya biru lah itu. Nah, kemudian ada arteri, dia membentuk corpus cavernosa. Bagian dari corpus cavernosa ya, ini seperti spon dengan ruang potensial. Jadi di dalam ruangnya itu, di sini ada arterinya. Ketika terjadi aliran darah yang deras, dia bisa mengembang. Aliran darah yang deras dia akan mensuplai saraf-saraf, mensuplai otot-otot sehingga dia mampu untuk mengembang.
ya, dikenal sebagai ereksi. Disfungsi seksual dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, namun memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan pertambahan usia. Artinya begini, eh, kalau usia kita udah banyak, ya risiko untuk disfungsi ereksi lebih besar bagi kita ketimbang kalau diadu sama yang muda-muda, gitu. Maksudnya begitu, berbanding lurus. Tapi bukan berarti pada yang muda dia pasti bebas dari risiko disfungsi ereksi, walaupun risikonya lebih kecil dibanding kita yang usianya sudah lebih banyak. Nah, disfungsi seksual pria menjadi salah satu masalah yang kompleks karena kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Ya, salah satu hal yang membuat masalah disfungsi seksual tidak pernah selesai adalah kurangnya pengetahuan atau kurangnya kesadaran kita terhadap disfungsi seksual yang kita alami. Jadi nanti konsumen Bapak Ibu bisa aja dia bilang enggak, saya baik-baik aja, bisa kok kita rutin berhubungan, tapi dia nggak sadar bahwa ereksinya udah nggak terlalu keras atau sudah hanya bisa sesaat keras tapi hanya sesaat gitu. Habis itu eh, apa baru nggak lama udah ejakulasi ya, atau sering dalam bahasa candaannya disebut peltu ya, kadang-kadang dibercandakan dengan anekdotnya peltu ya, artinya nempel tapi metu, langsung metu, kira-kira begitu. Nah, disfungsi ereksi atau impotensi bervariasi dalam berbagai tingkat keparahan. Ada 3. Yang pertama, sama sekali nggak bisa bangun, jadi lemas. Ya. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan ereksi. Ereksi sih ereksi, tapi lunglai lagi gitu. Ya. Atau dia ereksi, tapi nggak maksimal. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia ereksinya keras, ya keras, tapi hanya sesaat. Ya, jadi kenceng, baru bertanding sebentar, ya udah lembek ya. Nah, dari penelitian sekitar 50% pria di atas 40 tahun ya memiliki masalah dengan disfungsi ereksi. Ini Bapak Ibu cara kita membaca grafiknya, yang di bawah adalah usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya ya. Sampai di sini usia 90 tahun. Nah, mulai 40 tahun, nah di atas ini persentasenya. Jadi di bawah usia, atas persentase. Usia 10, 20, 30, 40, 50 tahun dan seterusnya. Di atas, satu garis ini menandakan persen, 10%. Ini 20, ini 25, 20%, ke atas lagi 30% dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu lihat, perhatikan coba. Di usia 40 tahun ya, sudah dimulai ya, persentasenya 40 sampai 50 tahun itu sampai 10%. Ya, ini yang 40 sampai 50 tahun sampai 10% mengalami disfungsi ereksi. Artinya dari 100 orang atau dari 10 pria dalam rentang usia 40 sampai 50 tahun, kurang lebih dari 10 pria ya, satu itu mengalami disfungsi ereksi. Gitu. Dari 100, kurang lebih 10 orang mengalami disfungsi ereksi. Makin bertambah usia lagi, 50 sampai 60 makin tinggi lagi persentasenya, antara 10 sampai 20%. Ini grafik ini angka 10 parameternya, di sini parameter 20%. Nah, usia 50 sampai 60 tahun tuh coba lihat Bapak Ibu ya. 20%. Ya. Jadi dari 10 orang yang usianya 50 sampai 60, 2 orang dia disfungsi ereksi. Nah, seringkali pria itu mengalami disfungsi ereksi, dia malu. Dia malu untuk mencari pertolongan. Jadi Bapak Ibu bisa menggali ya, cuman dengan pendekatan yang secara perlahan ya, gimana, ada masalah enggak, dengan umumnya orang gengsi nggak mau ngakuin dulu. Oh enggak, baik-baik. Nah, baru tawarkan. Nah, ini ada loh MX. Nah, ini bisa membantu gitu ya. Karena insidensinya cukup banyak Bapak Ibu. Nah, 60 sampai 80 tahun sudah sampai 40%. Ya. Sekarang kita pelajari bagaimana sih kok bisa terjadi ereksi ya. Ereksi itu merupakan peristiwa neurovaskuler. Maksudnya melibatkan saraf dan pembuluh darah yang seperti tadi saya ceritakan, yaitu ketika pembuluh darah memenuhi aliran darah memenuhi pembuluh darah di dalam penis ya. Pembuluh darah, arteri dan vena terlibat dalam proses ereksi. Semuanya akan bekerja dan dia akan mengembangkan ereksi yang keras ya. Jadi dia akan mengisi otot ya,
dia akan mengisi persarafan sehingga persarafan itu akan menggerakkan otot. Otot itu akan mengembangkan si cavernosa tadi ya, si spons tadi sehingga akan dicapai ereksi yang kuat. Nah, ereksi dimulai dengan rangsangan seksual. Jadi kalau mau ereksi perlu dirangsang-rangsang dulu. Misalnya ya sentuh-sentuh dulu ya, atau ya sentuhnya bisa sentuh dibantu atau sentuh-sentuh sendiri ya, atau secara mental. Jadi lewat mood ya, misalkan berfantasi, membayangkan siapa-siapa ya, atau menonton film. Tujuannya untuk memancing ereksi. Yang kedua, rangsangan seksual ini bisa membuat ereksi ya. Rangsangan seksual atau gairah seksual akan menyebabkan saraf kita menuju penis melepaskan bahan kimia disebut sebagai oksida nitrat. Nah, di mana oksida nitrat ini akan meningkatkan GMP, yaitu disebut sebagai siklik GMP. Siklik GMP ini, jadi oksida nitrat merangsang siklik GMP. Siklik GMP akan pada otot di dalam bulbus cavernosa tadi, siklik GMP akan membuat si otot menjadi rileks ya. Kemudian aliran darah masuk mengisi ke penis sehingga dia akan mengembang ya. Itu tadi penyebab dari bagaimana urutannya kronologisnya terjadinya ereksi. Sekarang bagaimana penyebab dari disfungsi ereksi? Ada berbagai macam penyebab dari disfungsi ereksi. Yang paling besar penyebabnya kita mulai dari paling umum dulu ya, yaitu karena penuaan. Nah, timbul pertanyaan kenapa? Kok kalau orang yang tua menjadi disfungsi ereksi? Ada dua penyebab. Pertama, ya, pria lebih tua lebih mungkin terjadi penyakit. Contoh, penyakit serangan jantung jarang usia muda, walaupun ada, tapi yang tua lebih sering. Makin tua, makin sering risiko untuk terjadinya penyakit, yaitu serangan jantung, penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit yang berkaitan dengan aliran darah, kemudian stroke, ya, diabetes mellitus atau sakit gula kencing manis, dan tekanan darah tinggi. Nah, ini semua berhubungan dengan disfungsi ereksi. Yang kedua, proses penuaan menyebabkan disfungsi ereksi pada beberapa pria dengan menyebabkan perubahan pada otot dan jaringan di dalam penis. Jadi maksudnya apa? Yang pertama, penuaan ini berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya sistemik. Sistemik itu penyakit-penyakit yang mengena ke seluruh bagian tubuh. Efeknya ya, jadi kena ke si penisnya juga. Gara-gara diabetes, ujung-ujungnya imbasnya penisnya jadi disfungsi ereksi. Gara-gara stroke, penis yang nggak ada urusan apa-apa dengan otak, tapi jadi disfungsi ereksi keikut juga ya. Nah, ini maksudnya dari yang pertama. Nah, yang kedua, proses penuaan menyebabkan disfungsi ereksi ini pada lokalis pada penisnya ya. Di mana perubahan otot penis itu dia mengecil. Kemudian jaringan di dalam penis juga dia sudah banyak yang mengalami keausan fungsi. Jadi sehingga keausan sel itu perlu dilakukan rejuvenation atau peremajaan sel. Itu tadi penuaan. Kalau penuaan bukan penyakit ya. Nah, penyebab berikutnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Disfungsi ereksi cenderung berkembang pada ketika seseorang terdiagnosa diabetes, dia sudah dimulai itu mengalami disfungsi ereksi. Mulai dari yang ereksinya tidak keras atau keras cuma sebentar, nah itu sudah mulai itu sebenarnya. Sudah dimulai disfungsi ereksi. Tinggal perlu tunggu di 10 atau sampai 15 tahun ya, sampai si diabetes itu benar-benar merusak aliran darah dan saraf yang terdapat pada penis. Sehingga kurang lebih dari 10 sampai 15 tahun ini betul-betul orang tersebut mengalami disfungsi ereksi. Ini secara rata-rata ya. Penyakit berikutnya yang menyebabkan disfungsi ereksi adalah hipertensi. Nah, hipertensi menyebabkan masalah ereksi. Kenapa? Ini berkaitan dengan, selain hipertensi, yang berkaitan dengan obat-obatan anti-hypertension, obat-obatan anti-hipertensi. Nah, di mana obat-obatan untuk mengobati hipertensi itu dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Salah satu contohnya adalah ACE inhibitor. Kemudian penyakit kardiovaskuler, yaitu berkaitan dengan jantung.
ya. Ini hipertensi, gambarannya ini penyakit kardiovaskuler, ya. Ini aliran darah yang tidak lancar, ini ada plak, ya. Aliran darahnya ketahan nih Bapak Ibu. Dia jalan, ya. Ini ada penyempitan, harusnya dia mendapatkan ruang sebesar ini, dengan menyempit dia jadi yang masuk sedikit-sedikit. Nah, bayangkan kalau pembuluh darah yang menuju penis mengalami seperti ini, udah aliran darah yang menuju penis sedikit. Akhirnya apa? Penis mendapatkan suplai darah dan oksigen dalam jumlah sedikit, gitu. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan disfungsi ereksi. Kadar kolesterol darah meninggi, merokok menyebabkan pengerasan pembuluh darah, ya, dan merangsang timbulnya plak, ya, itu merokok, ya. Diabetes mellitus membuat darah menjadi kental, ya. Dan ini aterosklerosis, yaitu timbulnya plak di dalam pembuluh darah, ya. Kondisi-kondisi ini yang menyebabkan menjadi disfungsi ereksi. Berikutnya kita lihat pada orang yang mengalami gangguan prostat atau pembesaran prostat atau disebut sebagai BPH, ya, benign prostate hypertrophy. Benign prostate hyperplasia, maaf, ya, benign prostate hyperplasia. Jadi ini kita lihat, ya Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Ini gambaran prostat yang normal. Ini penis yang dimiliki oleh pria, yang punya kita semua ini Bapak Ibu, ya. Ini testis yang menghasilkan sperma. Nah, ini letaknya di dalam sini. Ini kandung kencing, kandung kemih, ya. Ini rektum, ini dubur, ya. Nah, rektum usus bagian akhir, ya, bagian dari kolon, ya. Nah, di sinilah terdapat prostat. Salah satu pemeriksaan oleh dokter bedah akan dilakukan RT atau rectal touche. Rectal touche itu menggunakan sarung tangan dan memasukkan jari ke dalam dubur. Jadi jari masuk ke dalam dubur sini dan meraba ke arah sini. Kalau prostatnya membesar, ini gambaran prostat yang membesar. Ini prostat normal, beda ya ukurannya, ya. Sementara gambar manusianya sama ukurannya, ini ukurannya prostatnya beda. Kalau prostatnya membesar, dia akan nonjol di dalam sini, di dalam rektumnya. Sehingga ketika dokter memasukkan jari, bisa meraba, oh ini ada pembesaran nih, ya, prostatnya. Selain ini juga dilakukan pemeriksaan PSA secara laboratorium. Nah, orang yang mengalami pembesaran prostat ini juga bisa mencetus terjadinya disfungsi ereksi. Kenapa? Kaitannya dengan aliran darah. Ini aliran darah, ya. Ini pembuluh darahnya, ya, yang terus ke dalam penis, ya. Kalau dia membesar, dia akan menekan aliran darah yang menuju ke arah penis. Gitu. Penyebab berikutnya yaitu trauma. Trauma pada tulang panggul, ya, termasuk patah tulang panggul. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau naik motor, naik sepeda, ya, hati-hati jangan sampai terjatuh dan mengalami patah tulang panggul. Terutama bapak-bapak. Kenapa? Resikonya nanti bisa disfungsi ereksi, ya. Kemudian ketika terjadi patahan tulang panggul, ada juga resiko terjadinya patahan, bisa patah pada tulang penis, dan jika tidak diobati dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Berikutnya adalah penyalahgunaan zat-zat adiktif seperti ganja, ya, heroin, kokain, metamfetamin, ya. Nih, para yang hobi sabu, ya, tapi bukan sabu-sabu makanan, ya, sabu-sabu narkoba, ya. Nah, ini hati-hati. Saat sekarang nyabu badannya fit, tapi hati-hati nanti habis fit berapa tahun kemudian fot, ya, bagian bawahnya. Nanti ada yang ngamuk-ngamuk kalau mengalami disfungsi ereksi. Nah, berikutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan yang diresepkan secara legal, nah itu beberapa bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kalau narkoba, ya kita sebut sebagai obat-obatan yang ilegal, ya. Obat-obatan ini apa aja? Umumnya, ya, obat-obatan tekanan darah, anti tekanan darah tinggi, ya, antihistamin. Antihistamin ini Bapak Ibu contohnya CTM. Kemudian antidepresan. Nah, Bapak Ibu kalau depresi nggak usah nyari-nyari obat-obat antidepresan. Waduh, saya butuh penenang nih, kalau nggak pakai penenang diputusin pacar, saya nggak bisa tidur nih, saya nggak bisa nyetir. Nggak usah. Ya boleh kalau mau tetap pakai, tapi resikonya nanti disfungsi ereksi, ya. Kemudian dok, saya gemuk nih, gitu.
ada nggak obat penekan nafsu makan biar saya kurus, biar nanti saya bisa menarik di mata wanita. Loh, hati-hati olahraga aja, jangan coba-coba menekan obat penekan nafsu makan. Kenapa? Karena ada efek samping yang mengintai yaitu disfungsi ereksi. Nah, contoh obat-obatan ya yang tadi propranolol ya atau beta blocker ini obat-obatan golongan antihipertensi, kemudian obat kanker untuk kanker prostat. Nah, kalau mengalami pembesaran prostat ya Bapak Ibu ya bagaikan buah si malakama. Hyperplasia prostatnya tidak diobati menyebabkan disfungsi ereksi. Ketika dia uh, berkembang menjadi kanker prostat, diobati dengan obat kemoterapi ya. Contoh obatnya itu Lupron, ya, itu bisa mencetuskan suatu disfungsi ereksi karena dia menurunkan kadar testosteron dan dapat mempengaruhi disfungsi ereksi. Beberapa kemoterapi, contohnya sitoxan, ya, obat ini juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi, ya. Tapi bukan berarti terlalu takut ya. Kadangkala suatu obat kita perlu mempertimbangkan mana yang lebih dibutuhkan. Kalau kita pikir ya udahlah nggak apa-apa deh disfungsi ereksi, yang penting nyawa saya selamat dari cancer, ya udah lanjut ya. Gitu. Kadang buat apa mempertahankan ereksi tapi umurnya nggak lama karena kansernya tidak diobati ya. Jadi ini cukup diketahui saja ya, tapi jangan terlalu ditakuti. Kemudian Bapak Ibu dari sisi psikologis, nah Bapak Ibu, terutama para bapak ya, jangan tenggelam dalam depresi dan kecemasan yang terus menerus, karena faktor psikologis ya termasuk stres ya, cemas, rasa bersalah, depresi, sindroma duda ya. Bagi para duda jangan pakai sindroman, udah happy aja, bahagia aja. Kenapa? Udah pakai nggak pede sebagai duda malah kena disfungsi ereksi, makin nggak ada yang mau nanti ya. Kemudian harga diri rendah ya, hargai dirinya setinggi mungkin dengan cara yang baik ya. Kemudian gangguan stres pasca trauma ya, ketakutan akan kegagalan seksual ya, itu bisa mencetus disfungsi ereksi ya. Nah, lantas pada orang-orang misalnya nih kita pikir aku berpotensi mengalami disfungsi ereksi enggak? Ya, apa aja yang perlu diperiksa? Nah, yang perlu diperiksa adalah di laboratorium, pertama hitung darah lengkap. Ya, itu kita kalau ke lab kita sebutkan aja, saya ingin pemeriksaan darah lengkap. Nanti lab sudah tahu bagian-bagiannya, yaitu hemoglobin, ya, leukosit, trombosit, hematokrit, laju endap darah, ya, kemudian CMV, ya, bagian-bagian dari hitung darah lengkap. Kemudian pemeriksaan urinalisis, ini diperiksa dari urinnya untuk melihat adakah kadar kolesterol yang tinggi pada urin, ya, adakah kadar asam urat yang tinggi pada urin. Kemudian pemeriksaan profil lipid. Profil lipid ini disebut sebagai mau periksa kolesterol, umumnya kita menyebutnya, ya. Nah, dari hasil profil lipid atau pemeriksaan kolesterol, kalau didapatkan kadar kolesterol LDL yang tinggi, ya, ini juga bisa mencetuskan suatu disfungsi ereksi. Pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan kadar gula darah, yaitu GDS atau gula darah sewaktu. Kemudian, nah ini yang sering diperiksakan pada pasien-pasien dengan diabetes, pemeriksaan HbA1c, yaitu Hb singkatan dari hemoglobin darah A1c. Yang tidak normal pada penderita diabetes, kalau HbA1c-nya di atas 6,5, itu menunjukkan ya bahwa orang tersebut kontrol gula darahnya itu kurang baik. Maksudnya apa? Jarang kontrol ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti gula darah dia tuh jarang mencapai angka yang normal. Selalu rata-rata tinggi. Nah, kalau orangnya seperti itu pada diabetesi, maka HbA1c-nya akan tinggi, yaitu di atas 6,5. Kemudian kadar kreatinin serum, kemudian enzim hati. Jadi ada 7 parameter yang diperiksakan di lab. Ya. Nah, ini ilustrasi dokternya Supahabu ya. Bapak Ibu yang kalau sudah mulai mengalami disfungsi ereksi, jangan segan-segan menemui dokter ya untuk berdiskusi, untuk dicari penyebabnya apakah dari psikologis atau organik. Organik itu dari organnya. Nah, nanti dokter dari anamnesa seperti ini ya, dari anamnesa wawancara seperti ini, dokter akan mencari tahu ya dari mana sumber ereksi yang dialami oleh Bapak ya.
Kalau ibu nggak mungkin ya. Kemudian, nah ini kita bicara pada pengobatan. Ini bagian yang paling seru, ya. Apa pengobatan untuk disfungsi ereksi? Ya, yang pertama seperti tadi bekerja sama dengan dokter, ya, untuk memodifikasi obat saat ini untuk memilih obat yang tidak menyebabkan masalah dengan fungsi ereksi. Bila memungkinkan, ya, bila memungkinkan. Misalnya, Pak, Bapak ada darah tinggi, gitu. Kita ketemu internis nih, terus kita bilang, oh ya dok, ya Pak, Bapak saya berikan obat hipertensi ya. Nah kan Bapak Ibu sekarang udah belajar nih, terutama para Bapak, bilang, dok, itu golongan beta blocker bukan? Oh kenapa Pak? Oh ya, kalau bisa dok, ada nggak yang pilihan yang lain? Saya takut disfungsi ereksi dok, gitu. Ya, nggak apa-apa disampaikan. Ya, jadi bukannya kita bermaksud mengajari dokter, tapi kita bekerja sama dengan dokter sehingga dokter akan memahami. Oh, oh ya baik Pak, ada golongan lain. Ya, sebenarnya beta blocker lebih cocok sih untuk kondisi tipikal hipertensi Bapak. Tapi kalau Bapak mempertimbangkan disfungsi ereksinya, Bapak mengkhawatirkan, nggak apa-apa, saya ganti ke yang lain, ya, yang mana lebih minimal untuk efek terhadap risiko disfungsi ereksinya. Nah, dokter akan bertindak seperti itu. Kemudian memperbaiki gaya hidup kita. Nah, bagi yang suka merokok udah stop, ya. Bukan cuma kurang-kurangin, stop, ya. Dan perbanyak olahraga. Yang kedua, terapi oral, yaitu dengan minum obat-obat secara oral. Nah, ini obat-obatan Bapak Ibu yang berada di pasaran, yaitu sildenafil, kita kenal sebagai Viagra, isinya sildenafil. Kemudian sildenafil ini punya saudara-saudara lagi, yaitu namanya masih mirip-mirip, ada feel-feelnya. Saya nggak tahu apakah ini feel berhubungan dengan perasaan atau memang apakah ini golongan kimianya ya. Nanti saya perlu lihat lagi. Terapi oral yaitu sildenafil, Viagra, kemudian vardenafil, ya, tadalafil, dan avanafil roses. Yang ketiga dengan terapi herbal. Nah, ini yang akan berkaitan dengan Supabu MX. Kita lihat herbal yang dimiliki oleh Supahabu, yaitu Supahabu MX. Supahabu MX mengandung 5 komponen, yaitu pasak bumi, purwaceng atau purwoceng, ya, kemudian ekstrak Tribulus terrestris fructus, nah, di mana pasak bumi dan Tribulus terrestris ini sudah sering dipakai oleh herbal-herbal yang dia menjanjikan untuk menambah stamina pria. Nah, di Supahabu MX ini diberikan dua-duanya. Ada pasak bumi dikombinasikan dengan Tribulus terrestris, ya, ditambah lagi purwoceng. Kemudian diberikan lagi jahe untuk melancarkan aliran darah. Dan terakhir difinalisasi dengan biji pinang untuk mempertahankan kerasnya ereksi gitu. Jadi finishingnya pakai biji pinang. Jadi udah kerasnya biar kerasnya lama gitu. Nah, seluruh komponen ini Bapak Ibu yang terdapat pada MX ini 100% bahan alami natural tanpa kimia obat sehingga tidak menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan endapan-endapan chemical, ya, seperti jantung berdebar, kemudian pengendapan pada ginjal yang ke depannya bisa merusak ginjal, ya, seperti obat-obat kimia, pusing dan lain-lain, ya. Menurut data dari laporan ya, the Global Prevalence of Erectile Dysfunction, a review prevalensi global pria yang mengalami disfungsi ereksi adalah 3 sampai 76,5%. Nah, ini lantas Supabu MX cara pakainya bagaimana? Sehari cukup 1 kapsul, diminum kurang lebih 1 sampai 2 jam sebelum aktivitas. Kemudian bagaimana Supabu MX ini bisa membantu disfungsi ereksi? Dia caranya, ya, merangsang produksi siklit yang tadi kita sebutkan, ya, GMP tadi, ya, siklik guanosin monofosfat. Nah, zat tersebut dapat merelaksasi otot-otot. Nah, ketika ototnya rileks, pembuluh darah masuk, ya. Arteri di alat vital atau di penis melebar, ya. Ototnya rileks, arterinya melebar, ya. Mengalir deras ke dalam alat vital, ya, dan dia akan merangsang saraf-saraf untuk mengeraskan otot-otot di bagian alat vital sehingga selain mengembang, ya, penis itu keras, nggak cuma ngembang tapi lembek.
ya. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran ya, ilustrasi. Ini gambaran ilustrasi ya, tapi umumnya ya akan seperti ini yang didapatkan. Akan ada eh, pandangan eh, takjub melihat efek dari MX ini ya. Manfaat MX bisa meningkatkan gairah seksual yang pertama, kedua mengencangkan kulit dan otot pada penis ya, meningkatkan kelistrikan sinyal seksual melalui persarafannya, menambah stamina dan vitalitas dari jahe dan di atasnya purwaceng tadi pasak bumi ya. Kemudian menambah kuat dan kerasnya alat vital dengan yang tadi yang terakhir yang finishingnya, memaksimalkan fungsi ereksinya oleh jahe, kemudian mengatasi ejakulasi dini, yaitu pasak bumi. Nah, kandungan aktif dari Supahabu MX ini ya, kita kupas satu persatu. Tadi ada purwaceng, ya, tribulus terrestis dan seterusnya. Kita mulai dengan purwaceng dulu. Purwaceng buat apa sih? Nah, purwaceng untuk meningkatkan libido. Yang tadi kan gangguan seksual selain disfungsi ereksi, ada juga orang yang nggak ada libidonya, nggak nafsu gitu. Nah, kalau orang udah mulai nggak nafsu, ibunya jarang disentuh-sentuh ya. Nah, kasih bapaknya Supahabu MX. Kenapa? Karena dia ada purwocengnya ini untuk meningkatkan libido. Belum sampai ke yang kenceng-kenceng ya. Libidonya dulu ditingkatin. Orang mau makan ya, jangan kasih makanan enak ke orang yang kenyang ya, pada orang yang lapar ya. Jadi benar-benar dia ada rasa keinginan yang kuat dulu, yaitu dengan purwacengnya. Berikutnya adanya ekstrak tribulus terrestris. Nah, ekstrak tribulus terrestris ini juga untuk meningkatkan libido, kemudian tubuh merasa lebih fit dan ujungnya meningkatkan keinginan seksual. Berikutnya lagi adalah pasak bumi. Pasak bumi ini selain afrodisiak yaitu untuk merangsang penis, dia juga bisa menguatkan fungsi paru-paru sehingga ketika berhubungan ya tidak mudah capek ya, tidak mudah ngap-ngapan kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan aktivitas seksual, dia akan perlu energi banyak, dia akan nafasnya lebih cepat, nah dia akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida lebih cepat. Nah, kalau paru-parunya nggak kuat, dia tidak akan kuat, sanggup napasnya. Ibaratnya kata orang, napasnya udah nggak kuat napasnya. Nah, kalau nggak kuat napasnya, otomatis dia juga tidak bisa mempertahankan ereksi lebih lama. Nah, Supahabu MX ini diperkaya juga dengan pasak bumi. Salah satu fungsinya adalah memastikan paru-parunya itu sehat sehingga ketika dia melakukan aktivitas seksual dan dia perlu nafas yang agak lebih cepat dan dalam ya, paru-parunya itu kuat gitu. Dan efek lainnya adalah dia bisa tetap mempertahankan ereksinya dalam melakukan aktivitas seksualnya. Kemudian ini jahe untuk melancarkan aliran darah ya. Yang terakhir ini biji pinang ya, meningkatkan vitalitas. Nah, ini finishingnya yang membuat kerasnya lebih lama ya. Jadi dari kelima bahan ini udah lengkap Bapak Ibu. Mulai dari meningkatkan mood untuk seksualnya ya, nggak cuma satu, yaitu purwaceng ditemenin oleh tribulus terrestris. Ini berdua nih bergandengan nih ya untuk meningkatkan libido. Ya, yang pasak buminya dia memastikan supply aliran darahnya keras ya ke arah penis ya, kemudian paru-parunya kuat untuk menunjang nafasnya tadi supaya pemasukan oksigennya cepat ya untuk aktivitas seksualnya ya. Nah, ketika pemasukan oksigennya diperlukan pemasukan oksigen yang cepat, paru-parunya itu bisa mengimbangi gitu. Paru-parunya kuat. Ada yang menjaga paru-parunya untuk aktivitas seksual ketika dibutuhkan nafas yang cepat ya. Kemudian ada yang untuk melancarkan aliran darahnya ya. Kemudian ada yang finishing untuk mempertahankan kerasnya. Itu. Coba bayangin lengkap ya. Nah, kenapa harus Supahabu MX? Nah, ini kita bandingkan dengan beberapa produk-produk lain. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ditanya oleh nasabahnya, kenapa harus pakai Supahabu? Saya udah punya ini kok, udah resepin gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita mengedukasi ya, jadi kita nggak boleh marah ya, juga nggak usah kecewa. Yang pertama ya, ini kok Supahabu MX produk A, B, C dan D ya. Kalau MX ya terbuat dari bahan golongan grade A. Jadi kualitasnya
yang kualitas grade A yang terbaik. Dibuktikan dengan produk Supahabu sudah mendapatkan sertifikasi dari Food and Drugs Administration Amerika, FDA, Badan POM-nya Amerika, ya, di mana PT Natura Nuswantara Nirmala, yaitu yang memproduksi Supahabu, ya, lebih mengedepankan produk yang aman. Pertama, aman dulu, ya. Kedua, harus bermutu. Yang ketiga, selain aman dan bermutu, sudah dites berkhasiat nggak, gitu, ya. Melalui apa? Melalui uji, ya, sehingga dia sudah teruji di laboratorium dan menjalani beberapa survei sebelum diedarkan ke Bapak Ibu semua. Berikutnya adalah sudah mendapatkan izin edar oleh Badan POM, sehingga ini adalah herbal yang resmi dan memiliki sertifikasi halal dari MUI. Ini semua ada, ya. Terbuat dari ekstrak herbal dan semua formula langsung diserap oleh tubuh karena dia dari golongan grade A, ya, karena herbal itu ada grade A, B, C, dan seterusnya. Seperti kayak produk ya, ada ASTI, KW1, dan seterusnya. Itu yang membedakan kualitasnya. Ini juga faktor pembeda yang membuat khasiat Supahabu MX lebih cepat dirasakan. Kenapa? Karena dia menggunakan grade A, ya. Yang berikutnya tidak menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, pengendapan pada ginjal. Kenapa? Karena ini alami, ya, lebih alami. Supahabu MX adalah herbal terapi penyembuhan. Jadi ini kualitasnya seperti obat tapi dari bahan alami. Jadi hasil yang dirasakan akan permanen. Kenapa? Karena dia memperbaiki sel tanpa terus-menerus mengkonsumsi. Kenapa? Karena dia bukan perangsang. Jadi dia memperbaiki moodnya, dia memperbaiki aliran darahnya, dia memperbaiki selnya, dia memperbaiki persarafannya, gitu. Nah, ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Sebelum menggunakan Supahabu MX, ya, ini gambar ini ya, prianya nggak pede. Kemudian coba kita lihat, wanitanya udah siap, udah pakai baju yang cakep ya. Pandangannya seperti pandangan ngenyek ya, seperti pandangan meledek ya, ini ya. Ini anekdot ya, ini sedikit bercanda ya. Coba mau nggak kita kayak begini nih, dipandang dengan ngenyek terus kitanya tutup mata nggak pede. Aduh, malu deh, gitu ya. Nah, sesudah menggunakan Supahabu MX ya, kita nggak usah malu deh. Kita nggak sadar kita tidur aja, kita tertidur, ada yang lain yang terjaga dan bangun. Dan pandangannya juga pandangan orang lain yang selain diri kita ya. Pandangan pasangan pun bukan pandangan yang ngenyek ya, pandangannya akan pandangan takjub seperti ini ya. Ini yang kita harapkan ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga diskusi pada pagi hari dan siang ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.